Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu lalu saya duduk di ruang tunggu sebuah klinik di Yogyakarta. Di sebelah saya, seorang lelaki tua berpeci hitam duduk dengan tenang. Wajahnya teduh, tapi ada sorot khawatir di matanya. Namanya Pak Junaedi, usianya 72 tahun. Beliau datang bukan karena sakit, tapi karena ingin meminta nasihat. Dan saya yakin, mungkin ada banyak bapak di rumah yang juga merasakan hal yang sama. Datang bukan karena demam, tapi karena ada bagian dari diri yang perlahan-lahan hilang. Kalimat pertama yang beliau ucapkan dengan pelan, tapi menggetarkan. "Dok, saya ingin tetap jadi laki-laki, tapi saya tidak mau jadi korban obat dari internet." Saya diam, lalu beliau lanjut cerita. Ternyata sahabat dekatnya sama-sama aktif di masjid, rajin olahraga. Baru saja dirawat di rumah sakit karena gagal jantung setelah diam-diam mencoba obat kuat yang dibeli dari internet. Tujuannya hanya satu, ingin merasa lebih jantan di usia tua. Tapi 3 hari kemudian, nyawanya hampir melayang. Pak Junaedi tidak ingin seperti itu. Beliau bilang, "Saya tidak ingin mengejar kemudaan. Saya hanya ingin hidup sebagai lelaki yang utuh, tenang, dan tidak merasa mati sebelum waktunya." Kisah itu tidak hanya menyentuh saya sebagai dokter, tapi juga sebagai seorang pria yang sudah melewati usia 50. Banyak laki-laki setelah usia 60 merasa kehilangan sesuatu. Yang hilang bukan hanya tenaga, tapi juga harga diri. Bukan hanya kekuatan, tapi peran dalam rumah tangga. Bukan hanya gairah, tapi semangat untuk hidup sepenuh hati. Sayangnya, banyak dari mereka memilih diam. Mereka tetap tersenyum di depan anak cucu, tetap menyapa di masjid, tetap menyetir mobil setiap pagi. Tapi di dalam hati ada nyala yang meredup, perlahan nyaris padam. Apakah Bapak pernah merasa seperti itu? Pernah bangun tidur namun hati terasa kosong? Pernah marah tanpa sebab pada istri yang justru setia menemani? Atau merasa tak lagi berarti meski masih diberi umur panjang? Bapak, itu bukan salah iman. Bukan karena Bapak kurang bersyukur. Itu karena tubuh kita sedang memberi sinyal. Ada yang perlu dipulihkan. Dan kabar baiknya, pemulihan itu tidak harus lewat jalan pintas. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu malu. Cukup dengan rutinitas sederhana yang aman, halal, dan bisa dilakukan setiap hari di rumah. Hari ini, saya ingin menemani Bapak mengenali 3 langkah alami yang bisa membantu tubuh laki-laki usia 60 ke atas menyalakan kembali cahaya dalam diri mereka. Bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Karena menjadi lelaki sejati bukan soal seberapa kuat otot, tapi seberapa utuh ia hadir dalam keluarga dan dirinya sendiri. Mari kita mulai dari pagi hari, saat tubuh bangun, dan hormon masih bisa kita ajak bicara. Bapak, tubuh laki-laki itu ibarat bara. Ia menyala perlahan, kadang redup, tapi bila dirawat dengan benar, bisa tetap hangat sampai usia senja. Namun sayangnya, banyak bara itu padam bukan karena usia, melainkan karena kita tidak tahu cara menjaganya. Setelah melewati usia 60, tubuh laki-laki memang akan mengalami penurunan hormon testosteron secara alami. Itu wajar. Tapi di zaman sekarang, penurunan itu tak hanya datang dari umur. Ada pencuri-pencuri halus yang setiap hari diam-diam menggerogoti vitalitas kita. Makanan olahan, kurang gerak, tekanan hidup sehari-hari, hingga plastik panas yang kita anggap sepele. Semua itu seperti hujan kecil yang perlahan memadamkan nyala lelaki dalam diri kita. Sebuah penelitian dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pria di atas usia 65 tahun di Indonesia rata-rata mengalami penurunan kadar testosteron sebesar 30-35% dibandingkan dengan pria yang masih berusia muda. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada kekuatan otot, tapi juga menyebabkan gangguan tidur, cepat lelah, mudah marah, hingga hilangnya gairah hidup. Tapi karena tidak terlihat dari luar, banyak pria memilih diam. Seperti Pak Usman, 67 tahun, dari Semarang, yang datang ke praktik saya bukan karena merasa sakit, tapi karena merasa kosong. Beliau berkata, "Saya bukan tidak bersyukur, Dok, tapi saya tidak tahu lagi apa yang saya tunggu setiap pagi." Istrinya, Bu Nani, bahkan bilang, suaminya sekarang lebih pendiam, cepat tersinggung, dan sulit diajak bercanda. Saya percaya Pak Usman tidak sendirian. Mungkin Bapak juga pernah mengalaminya. Bangun tidur, tubuh tetap terasa berat. Duduk diam, hati pun resah. Ada perasaan kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa tubuh sedang memanggil. "Tolong perhatikan aku."
Dan justru karena kita sudah lewat usia muda, kita bisa memilih cara yang lebih lembut, lebih manusiawi untuk merawat tubuh ini. Kita tidak perlu memaksanya bekerja seperti dulu, tapi kita bisa mengajak tubuh berdamai dengan ritme baru, rutinitas baru yang bisa membantu hormon-hormon kita bekerja kembali secara alami. Lalu bagaimana cara menyalakan kembali bara yang hampir padam itu? Kita mulai dari waktu yang paling sederhana, yaitu pagi hari. Waktu ketika tubuh paling siap menerima sinyal untuk bangkit. Bapak, tahukah bahwa waktu terbaik untuk mengaktifkan hormon pria bukan sore hari, bukan malam hari, melainkan pagi. Saat mata baru terbuka dan tubuh belum terisi oleh hal-hal dari luar, itulah momen paling emas untuk memberi sinyal kuat kepada hormon testosteron agar mulai bekerja kembali. Sayangnya, banyak pria usia 60-an yang justru melewatkan momen ini. Ada yang bilang tidak lapar, ada yang takut kolesterol, atau merasa makan pagi tak lagi penting. Padahal, hanya dengan sarapan yang tepat, tubuh bisa diberi sinyal untuk kembali memproduksi hormon vital ini secara alami, tanpa bantuan obat atau suplemen. Saya ingin mengajak Bapak memulai kebiasaan kecil yang bisa menjadi kunci besar. Bukan menu mahal, bukan resep dari luar negeri, tapi 3 bahan sederhana yang bisa ditemukan di pasar tradisional. Pertama, 1 butir telur rebus utuh, termasuk kuningnya. Banyak orang takut pada kolesterol dalam kuning telur, padahal justru di sanalah letak bahan baku utama untuk membentuk testosteron. Di dalamnya juga terdapat vitamin D dan kolin yang mendukung kerja otak dan hormon. Kedua, 1 butir kemiri sangrai sebentar. Biji kemiri kaya akan selenium, mineral penting yang membantu fungsi tiroid dan stamina pria. Dalam beberapa penelitian, selenium terbukti mendukung produksi testosteron dan menjaga kualitas sperma bahkan di usia lanjut. Lalu yang ketiga, cukup 1 sendok teh biji wijen hitam mentah setiap pagi. Biji wijen ini mengandung zinc alami, kunci dari proses produksi hormon pria. Kekurangan zinc seringkali secara diam-diam menjadi penyebab utama turunnya gairah dan energi pada pria lansia. Saya pernah merawat Pak Surya, 66 tahun, pensiunan guru dari Makassar. Beliau dulunya melewatkan sarapan karena merasa tidak penting. Setelah saya sarankan beliau untuk rutin mengonsumsi ketiga bahan itu setiap pagi selama 3 minggu, beliau datang kembali sambil tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu kenapa, tapi saya lebih ringan bangunnya, lebih enak geraknya." Bahkan istri saya bilang, saya mulai suka bercanda lagi. Bapak, tubuh kita itu seperti mesin tua yang hanya perlu dihangatkan dengan bahan bakar yang tepat, bukan dipaksa. Ketika kita memberi sinyal bahwa kita siap melalui makanan yang tepat, tubuh pun akan merespons dengan cara yang luar biasa. Tapi saya tahu, sebagian Bapak mungkin masih ragu. Apakah semudah itu, Dok? Hanya dari sarapan? Saya jawab, ya, asalkan dilakukan setiap hari dengan niat dan kesadaran. Karena sarapan bukan hanya soal isi piring, tapi juga soal niat untuk menjaga martabat seorang lelaki, bahkan di usia 70 sekalipun. Jadi, Bapak, pagi ini Bapak sudah sarapan apa? Apakah sarapan Bapak memberi sinyal untuk tubuh bangkit kembali, atau justru membuat hormon kita semakin padam? Bapak, setelah kita menyalakan bara di pagi hari lewat sarapan yang benar, ada satu hal penting yang sering luput kita perhatikan, wadah yang kita pakai untuk makan dan minum. Mungkin Bapak berpikir, apa hubungannya wadah plastik dengan hormon laki-laki? Tapi justru disinilah banyak pria tanpa sadar kehilangan vitalitasnya. Setiap kali kita memanaskan makanan dalam wadah plastik atau menyimpan kopi panas dalam gelas plastik sekali pakai, tubuh kita pun pelan-pelan terpapar zat kimia buatan yang disebut xenoestrogen. Zat ini meniru hormon perempuan dan sedikit demi sedikit melemahkan kadar testosteron kita. Efeknya tidak langsung terasa, tapi seperti tetes air yang memadamkan bara, perlahan-lahan, tanpa suara. Saya masih ingat cerita dari Pak Harun, 69 tahun, mantan pekerja pelabuhan di Cirebon. Setiap pagi, beliau punya kebiasaan minum jamu buatan sendiri, disimpan di botol plastik bekas air mineral dan diletakkan dalam mobil. Panas siang hari membuat botol melepaskan zat kimia ke dalam cairan. Beberapa bulan kemudian, beliau merasa cepat lelah, sulit tidur, dan mudah emosi. Setelah diperiksa, hormon testosteronnya berada di bawah ambang normal. Ketika saya sarankan untuk mengganti botol plastik dengan botol kaca dan tidak lagi memanaskan makanan dalam wadah plastik, perlahan-lahan kondisi beliau membaik. Suasana hatinya lebih stabil, tenaga mulai pulih, dan tidur pun jadi lebih tenang.
Bapak, langkah-langkah kecil bisa membawa perubahan besar kalau dilakukan dengan kesadaran. Mulai hari ini, mari kita lebih berhati-hati terhadap benda-benda yang selama ini kita anggap sepele. Misalnya, ketika Bapak ingin menghangatkan makanan, jangan langsung memasukkannya ke microwave bersama wadah plastiknya. Walau di label tertulis aman untuk microwave, akan jauh lebih baik jika Bapak memindahkannya dulu ke piring kaca atau mangkuk keramik. Kalau Bapak terbiasa membawa air panas atau kopi di dalam botol plastik, cobalah mulai ganti dengan botol kaca atau stainless steel. Mungkin terasa merepotkan di awal, tapi ini demi tubuh Bapak sendiri, demi menjaga agar hormon pria tidak terus-menerus dirusak oleh zat sintetis yang keluar dari plastik panas. Bapak, ada satu hal penting yang sering kita anggap sepele, yaitu soal wadah makanan. Kalau makanan masih panas, tunggulah sebentar sampai hangat, atau langsung pindahkan ke wadah yang lebih aman. Banyak produk memang mengklaim bebas BPA, tapi meskipun begitu, plastik yang dipakai berulang dan terkena panas tetap bisa melepaskan zat kimia ke dalam makanan dan minuman. Lebih baik kita ambil jalan aman, Bapak. Karena tubuh yang sehat bukan hanya butuh makanan bergizi, tapi juga butuh lingkungan yang bersih dan bebas dari racun yang tidak kita lihat. Bayangkan, Bapak sudah berusaha makan telur, kemiri, dan wijen setiap pagi, tapi siangnya minum kopi dari gelas plastik panas. Sama saja seperti menyalakan api di pagi hari, lalu menyiramnya dengan air dingin saat siang. Jadi, sekarang mari kita bersihkan musuh dalam rumah sebelum melangkah ke rutinitas malam. Karena tubuh pria usia 60 tahun ke atas bukan cuma membutuhkan energi di pagi hari, tapi juga perlu sinyal yang lembut di malam hari agar tetap menyala, meski dunia di sekeliling sudah mulai tenang. Bapak, setelah seharian tubuh bekerja, hormon pun ikut menurun mendekati malam. Di saat inilah tubuh kita butuh istirahat. Tapi istirahat yang tidak memadamkan semangat, melainkan memperkuat dari dalam. Sayangnya banyak pria usia 60-an mengeluh. Malam hari terasa gelisah, susah tidur, pikiran tidak tenang, bahkan bangun tidur tetap lelah. Itu bukan karena usia semata, Bapak. Itu karena tubuh tidak diberi sinyal yang tepat di malam hari. Kita menyalakan bara di pagi hari, maka malam hari kita perlu menjaga agar bara itu tetap hangat, tidak padam. Dan untuk itu, saya ingin memperkenalkan satu kebiasaan sederhana, mengoleskan krim dari ubi liar, atau yang dikenal dengan nama Wild Yam Cream. Krim ini bukan obat keras, ia juga bukan hormon sintetis. Krim ini berasal dari bahan alami, mengandung diosgenin, zat yang bisa membantu tubuh mengatur produksi hormon dengan cara yang lembut dan seimbang, khususnya bagi pria yang mengalami penurunan hormon akibat penuaan. Saya pernah mendampingi Pak Arif, 70 tahun, seorang mantan nelayan dari Sumeneb. Ia mengeluh tidak bisa tidur tenang meskipun tidak ada suara ombak lagi. Malam-malam terasa panjang, dan tiap pagi ia merasa seperti tak punya alasan untuk bangun. Setelah saya sarankan untuk mulai menggunakan krim ubi liar ini, dioleskan tipis setiap malam di bagian dalam lengan atau leher, sekitar 2 minggu kemudian beliau datang dan berkata, "Saya tidak hanya tidur lebih nyenyak, tapi pagi harinya rasanya seperti punya harapan lagi." Cara menggunakannya pun sangat mudah, Bapak. Setiap malam, sekitar 15-30 menit sebelum tidur, ambillah sedikit krim, cukup seukuran kacang. Lalu oleskan tipis di bagian kulit yang lembut, seperti di bagian dalam lengan, di leher, atau di dada. Setelah itu, pijat perlahan sampai krim meresap sepenuhnya ke dalam kulit. Efeknya memang tidak langsung terasa di malam pertama. Tapi kalau Bapak melakukannya dengan sabar dan konsisten setiap malam selama 2-4 minggu, tubuh akan mulai merespons. Banyak pria yang kemudian tidurnya lebih nyenyak, bangunnya lebih segar, dan hatinya pun terasa lebih tenang. Yang paling penting, rasa percaya diri sebagai lelaki mulai tumbuh lagi. Bukan karena suplemen luar, tapi karena tubuhnya sendiri, yang akhirnya diberi waktu, ruang, dan sinyal untuk bekerja kembali secara alami. Bapak, tubuh kita bukan mesin pabrik. Ia tidak perlu dipaksa bekerja keras. Ia hanya perlu sinyal yang lembut, perawatan yang konsisten, dan kebiasaan yang tepat. Menjadi lelaki sejati di usia 60-an bukan berarti mengejar masa muda, tapi merawat bara yang masih ada agar tetap menyala. Malam ini, sebelum tidur, Bapak bisa mulai. Luangkan waktu sejenak untuk memberi sinyal kepada tubuh. Kamu boleh istirahat, tapi jangan padam. Karena dalam keheningan malam, hormon justru bisa bekerja dengan tenang. Jika kita izinkan. Bapak, kita sudah nyalakan bara di pagi hari lewat sarapan, jaga siang hari dari musuh diam-diam seperti plastik panas, dan tenangkan malam dengan krim alami. Tapi masih ada satu rahasia dari alam yang bisa melengkapi semua itu.
yaitu akar maca. Akar maca berasal dari dataran tinggi Andes di Peru. Di sana, masyarakat suku Quechua telah ratusan tahun menggunakannya untuk membantu para pria menjaga tenaga, semangat, dan keharmonisan rumah tangga bahkan di usia lanjut. Meski bukan tanaman asli Indonesia, maca kini mudah ditemukan dalam bentuk bubuk organik dan bisa dicampurkan ke makanan atau minuman pagi Bapak. Apa yang membuat maca istimewa? Maca termasuk tanaman adaptogen. Artinya, ia membantu tubuh menyesuaikan diri dengan stres, rasa lelah, dan perubahan hormon. Tidak seperti obat-obatan yang memaksa hormon bekerja, maca memberi dukungan menyeluruh. Efeknya lebih lembut, alami, dan stabil. Saya teringat seorang pasien saya, Pak Burhan, 71 tahun, pensiunan guru madrasah dari Purworejo. Beliau datang dengan keluhan yang tidak biasa. Katanya, "Dok, saya tidak sakit, tapi saya tidak lagi ingin tersenyum." Ia tidak merasa sedih, tapi juga tidak merasa hidup. Saya bantu beliau menata ulang pola makan, menyarankan rutinitas pagi dan malam, dan meminta beliau menambahkan 1 sendok teh bubuk maca ke dalam air hangat setiap pagi. 3 minggu kemudian, Pak Burhan datang bersama istrinya. Wajah beliau berbeda, ada cahaya kecil, senyum yang dulu hilang kini mulai muncul. Saya tidak tahu kenapa, katanya sambil tertawa kecil. Saya mulai iseng lagi ke istri saya seperti dulu. Dan sang istri menimpali, "Saya merasa seperti kembali hidup bersama laki-laki yang saya kenal waktu muda." Kadang suami tidak pandai berkata-kata, tapi jauh di dalam hati, mereka ingin tetap sehat. Untuk ibu, kalau ibu merasa video ini bisa membantu suami, tolong dampingi. Kadang, cinta yang diam justru paling kuat menyala. Bapak, cara memakai maca itu sebenarnya sangat sederhana. Setiap pagi, cukup ambil 1 sendok teh bubuk maca organik. Bubuk ini bisa Bapak campurkan ke dalam air hangat, atau tambahkan ke susu almond, bubur pagi, bahkan smoothies favorit Bapak. Kuncinya bukan di jumlahnya Bapak, tapi di kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Kalau Bapak konsisten mengonsumsinya selama 2-4 minggu, tubuh akan mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Bukan seperti obat instan yang langsung terasa. Perubahan ini pelan-pelan datang, lebih tenang, lebih ringan, dan ada semangat yang tumbuh dari dalam. Dan bukan hanya dari pengalaman saya saja, Bapak. Saya juga pernah membaca sebuah jurnal luar negeri dari tahun 2015 yang mencatat bahwa pria usia lanjut yang rutin mengonsumsi maca menunjukkan suasana hati yang lebih baik, gairah hidup yang perlahan tumbuh kembali, dan tidur yang jadi lebih nyenyak. Semuanya tanpa efek samping yang mengganggu. Ini bukan sulap Bapak, juga bukan khayalan. Ini hanya tubuh kita yang akhirnya diberi kesempatan untuk menyala kembali dengan bantuan dari alam yang selama ini kita abaikan. Bapak, kadang yang kita butuhkan bukan tambahan kekuatan, tapi alasan untuk merasa hidup. Dan maca, bila dikombinasikan dengan rutinitas sehat lainnya, bisa membantu menyalakan kembali bagian dari diri kita yang sempat redup. Bukan hanya untuk fisik, tapi untuk senyum, tawa, dan semangat mencintai. Menjadi lelaki sejati bukan soal berapa banyak tenaga yang tersisa, tapi tentang seberapa tulus kita hadir dengan tubuh sehat, hati tenang, dan cinta yang tetap hangat. Bapak yang saya hormati, kita telah menelusuri bersama jalan yang sederhana, namun dalam maknanya. Dari rutinitas pagi yang membangkitkan hormon alami lewat makanan penuh makna, siang hari yang kita jaga dari racun halus bernama plastik, malam yang kita tenangkan dengan sentuhan lembut dari krim ubi liar, hingga akar maca, hadiah dari alam yang membantu tubuh kita berdamai dengan usia. Semua langkah ini bukan untuk menjadikan Bapak muda kembali, tapi untuk mengembalikan rasa hadir, rasa cukup, rasa menjadi lelaki seutuhnya. Karena sejatinya testosteron bukan sekadar hormon biasa. Ia adalah pesan diam dari tubuh yang ingin tetap hidup dengan martabat. Ia mempengaruhi cara Bapak memandang diri sendiri, cara Bapak berbicara dengan istri, bermain dengan cucu, bahkan berdoa setiap malam. Bila ia menurun, bukan hanya tubuh yang melemah, tapi jiwa pun ikut padam. Masih ingat Bapak? Saat pertama kali bangun subuh untuk kerja, atau saat mengantar anak ke sekolah naik sepeda tua, bara itu masih ada Bapak. Ia tidak padam, ia hanya menunggu dipanggil kembali. Tapi sekarang kita tahu, Bapak, untuk menyalakan kembali bara itu, ternyata tidak perlu hal besar, tidak perlu obat ajaib atau alat mahal. Yang dibutuhkan hanyalah niat yang sederhana, dan langkah kecil yang dilakukan dengan setia setiap hari. Mulailah dari pagi hari, saat tubuh baru bangun.
isi perut Bapak dengan makanan yang bukan hanya mengenyangkan, tapi juga memberi sinyal pada hormon untuk bekerja kembali, seperti telur rebus yang utuh, sedikit kemiri sangrai, dan taburan wijen hitam yang lembut tapi penuh kekuatan. Lalu, saat siang datang, jangan biarkan usaha Bapak tadi pagi padam begitu saja. Jaga apa yang Bapak gunakan untuk makan dan minum. Kalau selama ini Bapak masih suka menghangatkan makanan dalam wadah plastik atau menyimpan kopi panas di botol bekas, mungkin ini saatnya berubah. Pilihlah yang lebih aman, piring kaca, botol stainless atau kaca, yang tak menyusupkan racun pelan-pelan ke dalam tubuh. Dan ketika malam tiba, beri tubuh Bapak kesempatan untuk tenang. Bukan dengan obat tidur, tapi dengan isyarat lembut dari krim alami. Cukup oleskan perlahan di lengan atau leher, seolah mengajak tubuh beristirahat, tanpa memadamkan nyala dari dalam. Dan kalau Bapak ingin memberi dukungan lebih, tambahkan sedikit bubuk akar maca ke dalam minuman pagi. Tidak perlu banyak, cukup 1 sendok kecil saja. Kalau Bapak merasa bingung harus mulai dari mana, tidak apa-apa. Kadang, cukup dengan mendengarkan tubuh sendiri. Itu sudah menjadi langkah awal yang baik. Dan bila dilakukan dengan tenang dan rutin, maca bisa membantu tubuh Bapak menyesuaikan diri dengan usia yang terus berjalan, dengan stres yang datang diam-diam, dan dengan ritme hidup yang semakin berubah. Tubuh laki-laki, Bapak, adalah ciptaan luar biasa. Tapi seperti rumah tua yang indah, ia tak bisa dibiarkan sendiri tanpa sentuhan. Ia perlu disentuh dengan perhatian, dipelihara dengan kasih, dan dijaga dengan pengertian. Usia 60 bukan akhir dari segalanya. Justru disinilah waktunya Bapak melihat kembali ke dalam dan mulai mendengar suara tubuh sendiri yang mungkin selama ini Bapak abaikan. Saya ingin Bapak bangun besok pagi dengan perasaan, saya masih bisa. Saya ingin Bapak duduk di samping istri, lalu tersenyum. Bukan karena ingin kembali muda, tapi karena merasa utuh dan berarti. Karena menjaga tubuh juga bagian dari amanah. Dan saat tubuh terjaga, ibadah pun lebih ringan, hati lebih tenang. Kalau Bapak merasa video ini bermanfaat, tolong bagikan pada teman di masjid saudara atau tetangga sebaya, karena bisa jadi mereka juga sedang menyimpan diam yang sama. Dan kadang satu video sederhana bisa menyalakan harapan bagi orang lain. Kalau Bapak punya teman sebaya di masjid, di pengajian, atau di tongkrongan pagi, bagikan video ini. Kadang satu obrolan kecil di antara 2 sahabat bisa jadi titik balik untuk hidup yang lebih sehat. Bapak, kalau video ini menyentuh hati Bapak, silakan tulis di kolom komentar. Tulis usia Bapak dan kota tempat tinggal, agar kami bisa menyapa Bapak di episode berikutnya, dan tahu bahwa Bapak masih bersama kami dalam perjalanan ini. Kalau Bapak pernah merasa padam dalam diam, atau istri Bapak pernah berkata bahwa Bapak sudah berbeda, cukup ketik angka 1. Kalau Bapak siap mulai sarapan sehat dan hidup lebih utuh mulai besok pagi, ketik angka 2. Karena menjadi lelaki sejati di usia 60 plus bukan berarti mengejar masa lalu, tapi hadir sepenuhnya untuk hari ini dengan tubuh yang tenang, hormon yang seimbang, dan hati yang tak lagi merasa sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.